Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita kembali memasuki pembelajaran lagi pada semester 2. Sebelumnya Bapak mau tanya kabar kalian. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 1, yaitu tentang pahlawan kerajaan. Dan yang akan kita bahas adalah tentang Patih Gajah Mada. Nah, teman-teman, pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Dan siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Nah, teman-teman, silakan kalian simak terlebih dahulu peta daerah kekuasaan Majapahit. Pada zaman itu, Majapahit dipimpin oleh seorang raja yang bernama Gajah Mada dan seorang patih yang bernama Hayam Wuruk. Selanjutnya, teman-teman, mari kita baca sejarah tentang Patih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat menjadi Patih Kahuripan. Setelah 2 tahun, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Nah, pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak, serta ia ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu memberhentikan pemberontakan Ketak dan Sading. Akhirnya Gajah Mada diangkat sebagai patih pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Ketak dan Sading. Nah, teman-teman, pada tahun 1336 Gajah Mada mengucapkan sumpah, yaitu ia berjanji tidak akan memakan buah palapa, rempah-rempah jika ia belum berhasil menguasai pulau di Nusantara. Nah, teman-teman, kalian bisa melihat ini adalah sumpah dari Gajah Mada pada bagian kiri gambar. Nah, selanjutnya teman-teman, perjalanan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai bulan 1389. Pada masa itu, Majapahit mencapai keemasannya, yaitu memiliki kekuasaan yang hampir sama luasnya dengan Indonesia sampai sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit terkenal ke negara-negara tetangga. Nah, teman-teman, berikut ini adalah inti dari cerita tentang Gajah Mada. Yang pertama adalah apa tujuan Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, yaitu adalah untuk menyatukan Nusantara. Yang kedua, apa yang diperjuangkan Gajah Mada, yaitu mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Yang ketiga, apakah perjuangan Gajah Mada mempunyai pengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Ya, betul, karena berkatnya lah menaklukkan Nusantara sekarang bisa dijadikan bangsa Indonesia semangat serta mengisi pertahanan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, hal baik apa yang dapat kamu contoh dari Gajah Mada? Yaitu adalah keberaniannya untuk mempersatukan serta mengajak bangsa untuk terus berjuang serta mempersatukan kesatuan dan kesatuan harus tetap terjaga. Yang kelima, apakah Gajah Mada bisa disebut sebagai pahlawan? Ya, betul. Karena Gajah Mada adalah pahlawan bagi rakyatnya, karena beliau telah berani menantang semua pemberontak dan berjuang sehingga bisa menyatukan Nusantara.
Nah, teman-teman, cukup sampai di sini cerita tentang kerajaan Majapahit, yaitu tentang Gajah Mada. Selanjutnya untuk tugasnya, silahkan kalian buka buku kalian halaman 41. Nah, teman-teman, untuk tugasnya silahkan kalian buka buku kalian halaman 41 sampai 42. Tabel nomor 1 sampai nomor 3 tentang kerajaan Majapahit. Nah, cukup sekian teman-teman pada hari ini. Terima kasih yang sudah ikut menonton video ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.